Saya penanggung jawab di situs ini, dan dalam kapasitas kami adalah juru pelihara di makam pahlawan Santiago. Sebagaimana tertera di dalam batu nisan ini, Santiago adalah Raja Manganitu yang memerintah dari 1670 sampai dengan 1675. Santiago adalah raja ketiga di kerajaan Manganitu setelah pemerintahan kakeknya yang bernama Torosan, baru diganti dengan ayah kandungnya sebagai raja kedua yang bernama Tompo Liu. Ya? Dengan permaisurinya Labebe. Nah, Santiago lahir di kampung ini. Nama kampung ini Karatung, yang berasal dari kata keraton. Ya. Pada tahun 1627. Ya. Jadi saya menjelaskan ini sesuai versi kami sebagai generasi dari almarhum Santiago. Saya generasi ke-13. Ya. Generasi ke-13. Ya. Pada waktu dilahirkan pada 1627 itu, bangsa kita adalah di bawah penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol. Yang kedua, negara ini punya hubungan baik yang disebut kaum Paderi, tidak Belanda. Nanti setelah 1668, Belanda masuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di sanalah terjadi peralihan penjajahan dari Portugis dan Spanyol di 1668 itu, maka Belanda menggantikan penjajahan di negara Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya. Oleh kedua pemimpin bangsa itu, setelah Santiago dalam kandungan permaisuri ibunya yang bernama Labebe, maka kedua pemimpin bangsa itu mengatakan, jika sekiranya boleh, izinkan kami menyebut nama anak yang ada di dalam kandungan permaisuri, tetapi laki-laki. Kalau perempuan, kami tidak akan menghadiahkan atau memberi nama kepada anak yang lahir nanti. Ternyata di 1627 itu, ketika permaisuri Labebe melahirkan anaknya yang pertama, ternyata laki-laki. Setelah anak itu lahir laki-laki, maka kedua pemimpin bangsa itu menawarkan diri untuk menghadiahkan sebuah nama untuk Santiago. Jadi nama asli adalah Don Sias.